Halo, saya Besa Putra, kembali lagi di konten Movie Storyline. Hari ini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Sweetheart. Untuk menghemat waktu dan kuota, kalian bisa atur speednya menjadi 1,5 kali di pengaturan video. Baiklah, langsung aja kita masuk ke storyline. Film diawali dari adegan ketika seorang perempuan dengan menggunakan pelampung penyelamat terdampar di pantai sebuah pulau. Dia yang baru sadar langsung melihat temannya yang bernama Brad masih tak sadarkan diri karena tertusuk terumbu karang di bagian perut. Dia pun panik dan memanggil teman-temannya yang lain, tapi langsung sadar kayaknya hanya mereka berdua yang terdampar di pulau itu. By the way, nama perempuan ini adalah Jen. Kenalin, ini Jen. Dia kemudian menyeret temannya ke atas dan mencabut terumbu karang yang tertancap di perut Brad. Melihat Brad yang udah dehidrasi berat, Jen pun memutuskan untuk mencarikan air untuk Brad. Beruntung di pantai itu ditumbuhi banyak pohon kelapa sehingga Jen dengan mudah menemukan buahnya untuk menolong temannya. Tapi semua sudah terlambat karena Brad sudah meninggal dunia. Jen pun akhirnya mencoba mengelilingi pulau untuk menemukan seseorang. Tapi ternyata tidak ada yang bisa ia temukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke dalam pulau seorang diri. Di dalam pulau, Jen melihat ada tanda-tanda bekas perkemahan, tapi sepertinya yang Jen temukan ialah barang-barang yang sudah lama bertahun-tahun ditinggalkan seperti tenda, termos, kemudian sebuah kotak milik sebuah keluarga yang berkemah di pulau itu. Ketika asik memeriksa barang-barang tersebut, Jen mendengar suara dari dalam balok kayu. Dia pun mencoba memeriksanya dengan melihat ke dalam. Jen pun kaget, ternyata itu hanya seekor burung. Ketika malam tiba, hujan pun turun. Yang Jen bisa lakukan saat itu adalah tidur di bawah daun kelapa dan berlindung di bawah kardigannya. Keesokan harinya, dia merasa beruntung karena ketika bangun tidur, dia menemukan banyak ikan terdampar di pantai. Dengan hanya menggunakan batu, dia pun mulai mencoba menyiangi ikan tersebut, tapi kayaknya Jen gak berhasil, ikan yang didapat malah hancur lebur dan gak bisa dimakan. Jen pun sekali lagi masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah kuburan yang ditandai dengan nisan dari batu pantai. Sibuk memikirkan diri untuk bertahan hidup, dia pun baru teringat sama temannya yang sudah meninggal. Dia pun akhirnya mengubur temannya yang udah mulai membusuk itu. Hari pun kembali berganti. Keesokan harinya, dia kaget setengah mati ketika melihat kuburan Brad telah terbongkar dan mayatnya tercabik-cabik sehingga memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Karena selain mayat yang sudah rusak, darahnya pun terlihat di atas pasir. Jen mulai sadar bahwa dia nggak sendirian di pulau itu. Ada bahaya yang mengancam yang dia sendiri pun belum tahu bentuknya. Dia pun memutuskan untuk mempersiapkan pertahanan diri dengan membuat tombak kayu sebagai senjata. Keesokan harinya dia melihat sesuatu yang terapung di pantai. Jen pun memutuskan untuk berenang ke sana untuk memeriksanya. Dan ternyata dia menemukan sebuah koper dan ember. Dia pun menyelam ke dalam air berharap ada barang lain di sekitar koper itu yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Di dalam air, ia melihat lubang besar dan dalam. Lubang itu mengeluarkan suara gema yang mencurigakan. Dia pun memutuskan untuk pergi dari situ dengan membawa koper ke permukaan. Setelah memeriksa koper itu, dia menemukan pakaian yang bisa dia pakai untuk mengganti pakaian yang udah dia pakai selama berhari-hari. Pada malam hari, Jen mendengarkan suara pesawat yang melintas. Dia pun buru-buru menembakkan flare gun dan berharap pesawat itu bisa kembali untuk menyelamatkannya. Tapi ketika api flare gun sampai di air, dia pun melihat sebuah bayangan makhluk mirip manusia muncul dari bawah air. Jen yang takut pun langsung mengambil tombak kayunya dan berlari ke dalam pulau. Ternyata makhluk itu mengejarnya. Jen pun bersembunyi dan berharap tidak ditangkap oleh makhluk tersebut. Karena Jen bisa bersembunyi, akhirnya dia pun lolos dari kejaran makhluk itu. Hari pun berganti lagi. Ketika pagi hari, Jen keluar dari pulau dan memeriksa kembali foto-foto yang ia temukan di dalam kotak. Ia pun menyadari kemungkinan kuburan yang ia temukan di dalam hutan adalah milik keluarga yang berkemah di pulau itu. Orang-orang tersebut mungkin tewas karena makhluk mencurigakan yang mengejarnya tadi malam. Sadar bahwa ia nggak bisa tinggal lama di pulau tersebut, Jen mencoba membuat pelampung dari koper dan jaket keselamatan. Tapi usahanya gagal. Menjelang malam, kekhawatirannya pun bertambah. Ia berusaha untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari makhluk itu. Jen pun bersembunyi di dalam balok kayu, tempat burung yang mengagetkannya pada hari pertama. Malam pun tiba. Tiba-tiba, Jen terbangun dari tidurnya karena dikagetkan dengan suara makhluk yang berjalan dengan menghentakkan kaki yang berat dan bersuara seperti monster di sekitar balok kayu tempat Jen bersembunyi. Jen pun berusaha tetap diam dalam ketakutannya. Ketakutan Jen bertambah karena makhluk itu seperti menginjak-injak atau memukul balok kayu yang membuat Jen terhimpit di dalam.
Keesokan paginya, ia menyusun strategi untuk bertahan pada malam hari. Ia pun berhasil menangkap anak ikan hiu yang kemudian ia gantung di atas pohon. Jen pun melakukan pengintaian berharap makhluk itu muncul mengambil ikan itu, dan benar saja, makhluk itu pun mengambil ikannya. Tapi sayang, Jen gak sempat melihat sosok makhluk tersebut karena ia terlelap sejenak. Keesokan harinya, Jen melihat mayat lain yang terapung di sekitar pantai. Mayat dengan kondisi cuman setengah badan itu pun digantung sebagai umpan untuk memancing kemunculan dari makhluk tersebut. Ia pun berusaha nggak tertidur pada malam hari itu, dan dari tempat persembunyiannya, Jen berhasil melihat sosok makhluk yang memang mirip monster. Sialnya, ketika ia sedang bersembunyi dan monster itu sedang berada di pulau, Jen mendengar suara pesawat melintasi pulau tersebut. Tapi Jen memilih tetap diam daripada membahayakan nyawanya. Keesokan harinya, Jen membuat sebuah hemok yang akan dia gunakan untuk tidur di atas pohon pada malam hari. Dan ketika malam hari tiba, dari atas sana dia melihat monster tersebut kembali berjalan di pulau. Sialnya, ikatan hemoknya melorot yang membuat ia jatuh dari atas. Dia pun segera lari dari monster tersebut, tapi ia berhasil dikejar. Dengan menggunakan tombak kayu, Jen pun sempat melakukan perlawanan. Monster itu pun kesakitan dan menghantam Jen. Kemudian monster itu lari meninggalkan Jen yang terluka. Keesokan paginya, ia melihat ada sebuah pelampung penyelamat. Ketika ia berenang menuju pelampung itu, ternyata di dalamnya ada 2 orang dari rombongannya yang berhasil selamat dari kecelakaan. Kenalin, ini Mia, teman Jen, dan ini Lukas, pacarnya Jen. Setelah mereka makan dan minum, Jen pun mengajak 2 orang ini untuk pergi secepatnya. Jen menceritakan bahwa di pulau ini tidak aman karena ada monster. Dia juga menjelaskan kepada mereka berdua bahwa ada sebuah keluarga yang dulunya berkemah di sini meninggal karena monster tersebut dan dikubur di dalam pulau. Jen juga menjelaskan bahwa 2 teman mereka udah mati menjadi santapan makhluk itu. Tapi mereka nggak percaya dengan cerita Jen dan memilih untuk tetap tinggal sambil menunggu kemunculan orang. Ya, siapa juga yang percaya dengan cerita monster or something like that kayak gitu kan? Jen tetap menyarankan mereka untuk pergi dan bilang kalau dia lebih memilih mati di pelampung daripada di pulau ini karena bertahan di pulau dengan keberadaan monster akan lebih sulit. Tapi Lukas dan Mia tetap mau tinggal di pulau dan bersikeras memaksa Jen untuk tetap tinggal. Jen pun mengokekan tawaran tersebut dengan setengah hati. Tapi kemudian Jen berpikir untuk melarikan diri dari pulau tersebut seorang diri. Dia mengambil perbekalan dan siap untuk pergi. Tapi ketika Jen mendorong pelampung tersebut ke dalam air, Mia melihatnya dan Lukas pun berhasil mengejar Jen dan mencegahnya untuk pergi. Mereka bertiga pun ribut di sana, tapi Jen gagal pergi karena Mia memukul kepala Jen dengan dayung yang membuat dia tak sadarkan diri. Malam hari pun tiba. Jen terbangun dengan keadaan tangan terikat di pohon kelapa. Mia memberikan waktu sepasang kekasih ini untuk ngobrol berdua. Lukas gak mau ngelepasin Jen karena khawatir Jen melarikan diri lagi. Lalu ketika Mia berjalan sendiri di pantai, dia diserang makhluk tersebut. Mia pun teriak kencang yang menyebabkan Lukas pergi untuk melihat apa yang terjadi. Ketika sampai di sana, monster tersebut sudah menangkap Mia dan Lukas pun memukul monster itu. Tapi monster tersebut menyerang balik dengan menghantam tubuh Lukas sehingga dia terpental jauh. Jen yang berhasil melepaskan ikatan segera berlari menghampiri mereka tapi udah telat karena Mia diseret ke bawah air. Lukas dan Jen pun berlari menyelamatkan diri ke dalam pulau. Di pagi hari, mereka pun mempersiapkan diri untuk pergi dari pulau itu. Kali ini Lukas setuju. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan pulau tersebut. Baru saja mulai mendayung, monster itu muncul dari bawah air dan menyerang pelampung yang mereka naiki. Lukas dan Jen memberanikan diri untuk melawan monster yang sudah menembus pelampung dari bawah air. Ketika mereka pikir udah berhasil mengalahkan monster itu, Jen pun tiba-tiba ditarik ke bawah air oleh monster itu. Di dalam air, Jen berhasil menusuk perut monster itu hingga terluka. Kemudian Lukas yang terjun ke bawah air untuk menyelamatkan Jen malah ditangkap monster itu dan dibawa ke dalam lubangnya. Jen pun terpaksa kembali ke pulau dan mempersiapkan diri kembali. Kali ini, Jen yang udah capek bersembunyi dari monster itu memilih untuk melawan. Dia pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk itu dengan membuat senjata dari kayu dan tulang belulang. Malam hari pun tiba. Ketika monster itu kembali ke pulau, Jen berhasil memberikan perlawanan dan berhasil melukai monster itu dengan parah, walaupun dirinya juga mendapatkan serangan dari monster itu. Dan pada akhirnya, Jen berhasil membunuh monster tersebut. Bahkan untuk memastikan monster itu sudah mati, Jen kembali menusuk kepala monster tersebut sampai puas.
Film pun tamat dengan memperlihatkan pulau yang terbakar dan terlihat jelas dari jauh. Kayaknya habis ini tanpa menembakkan flare gun pun akan ada pesawat atau kapal yang akan menyelamatkan Jen dari pulau. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Saya Wesa Putra, to be continued.